Kenapa Amerika ini kuat? Karena dia menguasai coding algoritma digital. Dengan coding algoritma digital dia bisa ngambil uang dari seluruh dunia. Sampean bayar sekarang itu duit semua. Bayar. Makanya dilawan sama Cina pakai codingnya Cina. Sehingga Cina berani ngelawan Amazon pakai Alibaba. Itu pertarungan pertamanya mana? Di codingnya, bukan di Amazon sama Alibaba. Kalau Amazon sama Alibaba itu sistemnya, di dalamnya ada namanya algoritma dan coding. Kalau coding dan algoritmanya tidak dikuasai, nggak bisa ngelawan. Bagaimana bisa ngelawan Facebook pakai QQ Ren? Bagaimana bisa ngelawan WhatsApp pakai WeChat? Karena menguasai codingnya. Jangan dikira. Makanya logam dunia pun pakai coding. Sampai kalau pernah belajar kimia itu kan codingnya ada. Oksigen pakai coding. Maka orang kalau ngerti coding oksigen, dia bisa produksi oksigen. Samator kenapa kuat? Dia punya coding H2O-nya. Dia bisa bikin. Nah sampean nggak bisa bikin, ya keluar kentutnya doang. Loh ini coding, ini ilmu kekinian. Handphone itu bisa menghubungkan sini Amerika pakai coding. Satu coding algoritma, yang kedua coding logam. Ketika emas dipertemukan dengan ini anak codingnya ngapain di sini nih? Makanya orang perlu kabel. Makanya laki-laki yang menguasai coding tentang perempuan bisa I love you tanpa harus berkata-kata. Loh iya. Makanya orang dulu kalau mencari coding itu puasa. Cinta perempuan kalau ditolak, cari codingnya. 3 hari 3 malam itu. Apakah pakai coding innahu min Sulaiman apa innahu bismillahirrahmanirrahim, atau pakai coding sun amat kaji hajiku jaranku. Yang kan gitu. Ini kita ini yang sekarang jarang sekali dibahas. Kenapa ya sampean selalu marah-marah itu? Yahudi dia menguasai codingnya, mempertemukan coding api dan coding air menjadi mesin. Kita tahunya cuma pakai motor wes gitu, tapi kok bisa besi ketemu dengan platina, besi ketemu dengan pertamax, ketemu dengan pertalite. Saya nggak bahas itunya, ngapain bahas itunya? Itu bukan, saya nggak begitu, itu nggak, itu loh. Tuh. Jadi jangan dikira. Ini yang kadang hari ini kenapa kemudian kita ini terlambat. Al-Quran kita selalu baca sebagai print out. Maka ketika Al-Quran kita selalu baca sebagai print outnya, ya isinya hukum-hukum, petunjuk pemakaian. Tapi petunjuk pemakaian TV, kenapa TV bisa menyala? Itu ada codingnya di situ. Bagaimana gambar yang tidak kelihatan bisa diterima oleh TV yang lain? Itu coding. Logamnya masuk coding. Yang kebetulan ahli logam dunia itu adalah Nabi Dawud, punya kitab namanya Zabur. Nah kitab Zabur dan Nabi Dawud itu masih dipegang oleh orang Yahudi. Makanya Yahudi yang menguasai coding logam dunia, dan hari ini dunia dikendalikan oleh logam. Maka wajar saja kalau Yahudi yang menguasai sistem teknologi dunia. Lu jangan dikira sampean ini coding semua di sini nih. Kok bisa besi ngirim gambar gitu. Lah itu. Jadi sampean jangan dikira Facebook ketika dia menguasai codingnya, dia punya uang 200 triliun setiap bulan dari Asia Tenggara. Ayo. Judi online. Ngeslot itu. Itu yang pertama kali dilakukan, bikin coding dan algoritma. Bukan bagaimana cara ngambil uang secara manual, pakai coding. Makanya ketika sampean mau dapat uang dari bank, ya pakai coding.
passwordnya harus pas. Pakai coding orang ya duitnya nggak keluar, walaupun ATM-nya diproduksi sama oleh bank yang sama. Loh ini. Jadi kita ini sebenarnya ada satu titik ini. Manusia ini, kalau dokter menyelesaikan manusia, itu pakai coding semua. Darah itu kodenya apa? Bukan kok kemudian DARAH, enggak. Seluruh partikel dalam tubuh manusia itu pakai angka, pakai coding. Kan gitu. Jadi kalau misalnya contoh Pak Hardo ini jadi bupati, proses jadi bupati dan bupati itu berbeda. Karena begitu jadi bupati, Pak Hardo dan Pak Wakil ini ketemunya bukan dengan bupati lagi, tapi ketemunya Sleman dalam angka. Ketemunya coding-coding semua itu. Tentara yang bagian nembak itu apa itu namanya? Apa? Tentara yang bagian kavaleri? Bukan. Armet itu. Armet itu nggak ada di situ, tembak itu nggak ada. Itu pakai kode-kode semua, angka semua. Jadi jangan dikira. Nah inilah sebenarnya dari awal itu kita sudah cukup maju sebenarnya diajarkan bahwa Al-Quran ini adalah downloadan. Nah manusia ini juga produk dari sana, sama-sama dari pusat yang sama. Makanya manusia ketika turun ke sini dikasih paketan kan, ada paketannya itu. Karena dari pusat data yang di sana kasih paketan, rezekinya sekian, istrinya ini, nyawanya sekian gitu. Kalau paketannya habis ya kick, udah selesai. Gitu. Makanya pertama kali Quran itu Iqra, Bismi Rabbika, memperkenalkan sesuatu yang ada di luar manusia sebagai pemilik semesta. Jadi pemilik semesta, Ismu Rabbika, kamu baca atas nama Tuhanmu. Tuhan siapa? Belum. Ismu Rabbika itu siapa? Belum. Masih berbicara tentang Rob, bahwa ada penguasa semesta dan kamu ada di semesta itu. Alladzi kholaq, yang bikin kamu. Karena waktu itu manusia nggak ngerti, taunya bahwa manusia itu ya hadir dengan sendirinya. Apalagi di Arab kan, yang waktu itu ya taunya yang bikin manusia itu ya lantaran patung, tapi yang bikin ya tetap bapaknya kan gitu. Kalau nggak dibikin ya nggak keluar. Itu dia nggak ngerti bahwa ada semesta Tuhan, itu nggak ngerti. Makanya manusia pertama kali diajarkan, kamu harus tahu bahwa ada realitas universal, realitas mutlak, kalau di luar realitas parsial seperti kamu. Kamu ini realitas parsial, seperti realitas sapi, realitas ini. Tapi di balik itu semua ada yang mutlak. Nah itulah penguasa Goib, pemilik goib itu. Yang kamu lihat karena kamu nggak kelihatan, atau yang kamu nanti akan lihat tapi hari ini belum kelihatan. Akhirat itu goib karena kamu belum nyampe sana, nanti kamu akan sampai. Sederhana itu aja, ya sudah, kamu bawa, ada yang bikin. Yang kebetulan Rasulullah di Mekah, karena orang Mekah waktu itu sudah nggak ngerti bahwa dunia dan seisinya itu ada pemiliknya. Karena Mekah itu lama ditinggal Nabi. Nabi terakhir di Mekah itu Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail pindah ke Filistin, orang Mekah nggak ngerti Nabi. Wis belas orang ngerti Nabi wong Mekah itu. Makanya disebut fatrah. Jadi nggak ngerti karena udah lama ditinggal Nabi. Orang Sleman karena nggak pernah ditinggal kiai, ya tahu kiai.
Makanya ketika kiai datang ya bupati aja nyambut. Karena Sleman tahu kiai, karena nggak pernah kosong semenjak Islam datang ke sini. Sleman ini selalu terjaga, sehingga selalu ada kiainya. Maka generasi kesekian pun masih tahu kiai, gitu. Masih tahu ulama. Di Irian yang tidak pernah diajarkan tentang kiai, jangan pernah membayangkan mereka kenal kiai. Makanya kalau kiai datang ke sana nggak usah minta disambut, orang sana nggak ngerti karena nggak pernah ada kiai. Sering saya contohkan, mungkin kalau saya di sini orang tahu kiai, saya di Irian dikira tim pemburu babi, ya nggak usah marah, ya nggak usah emosi. Makanya Rasulullah itu ketika harus berbicara tentang Rob itu penuh kesabaran di Mekah itu, karena orang Mekah nggak ngerti. Makanya Rasul nggak suka marah-marah, kamu hancurkan, enggak. Yang tahu Rasulullah itu Rasul itu di Mekah waktu itu cuman Allah, nggak ada yang ngerti. Beda kalau Rasul lahir di Filistin. Filistin itu secara teologi, secara sosiologi, secara antropologi masih ketunggon. Apa ketunggon itu? Masih ditungguin Nabi. Jadi orang tahu Nabi kalau di sana. Kalau di sana nggak ngerti. Kalau Nabi lahir di Palestina gitu, enteng. Aku Nabi. Oh ya, kamu Nabi kan? Nah, orang lain di Mekah ngaku Nabi. Makanya orang Mekah nggak ngerti Nabi. Makanya saksinya hanya Allah. Wa kafa billahi syahida. Hanya Allah saksinya. Sudah gitu pelajaran Tuhan itu repot bagi orang Arab waktu itu, sulit. Tuhan yang Tuhannya kelihatan, patung diajarkan kepada Allah yang tidak kelihatan. Robnya banyak, diajarkan Rob satu, Tuhan satu, susah. Kalau beribadah susah lagi, suruh wudhu. Wudhu itu susah bagi orang Arab karena pakai air. Air itu bukan budaya Arab, karena di Arab nggak ada air, diminum aja susah kok suruh wudhu, apalagi suruh jinabat, tambah susah lagi. Kalau seandainya budaya air itu di Indonesia gampang. Makanya kalau sesuai budaya Arab mestinya toharo itu hanya sampai di tayamum, di debu. Jadi Islam itu bukan Arab sentris, karena pelajaran dasarnya sangat berbeda dengan budaya Arab. Jadi Islam itu sangat berbeda yang diajarkan Rasul dengan budaya Arab. Orang Arab nggak ada air, diajari pakai air. Sudah tahu makanan itu susah, tiba-tiba disuruh sedekah, disuruh zakat. Orang Arab itu cari makan susah, harus berburu. Makanya orang Arab itu kalau berburu, saudaranya harus banyak. Kalau berdagang, kafilahnya harus banyak. Kafilah yang saudaranya nggak banyak, diajar sama kafilah yang mayoritas mate. Makanya orang Arab itu saudaranya harus banyak. Makanya tradisi orang Arab itu seneng ngitung saudara. Saudara bin ini, bin ini, bin ini. Untuk apa? Membangun komunitas. Karena sistem survive-nya orang Arab adalah komunal. Nek kekuatannya sedikit kalah sama suku, dikit kalah. Begitu berebut air gitu, saudaranya cuma 5, ditabrak yang saudaranya 20, hilang. Sementara cari air di tempat lain susah. Ada pohon satu tiba-tiba berteduh di situ enak itu, kedatangan suku yang lebih besar ditabrak habis. Makanya mereka harus punya suku yang besar. Makanya orang Arab itu punya tradisi ngitung saudara, ibin al. Lah orang Jawa ya nggak terlalu ngitung, dipecat sama saudaranya yang ini hidup di sebelah situ hidup. Makanya orang sini itu kampungnya banyak. Karena apa? Hidup dimanapun bisa. Di lereng Merapi ya hidup, di pojok minggir ya hidup. Di mana aja hidup orang Jawa itu. Hidup sendiri itu hidup. Berdua gitu sama istrinya. Hidup di mana? Hidup cari air nggak susah, cari makanan nggak susah. Di Arab nggak bisa. Begitu ada sumber makanan yang berebut di situ banyaknya luar biasa. Makanya orang Arab harus punya saudara banyak. Makanya sampai di sini pun kalau keturunan Arab selalu ibin gitu. Kalau di sini nyaman,
nggak boleh ngambil air di situ, bikin sumur di sebelahnya, ada sumbernya. Makanya di sini desanya banyak. Orang Arab kota, karena untuk menguasai resources butuh saudara yang banyak. Nah itu makanya ketika makanan aja susah, kok disuruh zakat? Repot bagi orang sana, apalagi suruh puasa. Sudah tahu panas kayak gitu, suruh puasa. Wah, repot katanya, ajaran ini Tuhan ini merepotkan ini. Lu puasa itu bagi orang Arab ketika musim panas susahnya luar biasa. Orang sini puasa lari ke tepi sungai nyemplung beres, berteduh di bawah pohon pisang sambil sinsot, enak. Makanya orang sini itu puasanya itu nggak khusyuk karena sumber makanannya banyak. Orang Arab kalau puasa khusyuk karena keluar rumah lihat padang pasir. Siapa pengen makan padang pasir? Makanya orang sini kamu daripada keluar rumah lihat jambu, lihat apa, daripada itu mending tidur. Makanya dalil yang paling terkenal di Indonesia itu naumuso imin ibadatun. Jadi tidur itu adalah bagian dari ibadah karena potensi nggak khusyuk ketika keluar rumah itu tinggi. Nah itulah makanya orang sini kalau bulan puasa lebih banyak tidur. Nah, akhirnya susah nyarinya karena tidur. Daripada susah-susah nyari dimerconi. Makanya bagi orang Indonesia mercon itu sesungguhnya adalah bagian dari proses puasa yang punya sistem kultural yang seperti Indonesia. Maka Pak Kapolres, mercon jangan terlalu dilarang. Loh ya kan, ada bagi lo ini budaya masing-masing sama. Orang Arab itu kalau zuhur asar satu-satunya tempat yang besar itu masjid, dan senang berkerumun. Makanya setiap waktu sholat mengumpulkannya nggak susah. Nah orang sini di rumahnya nyaman, di sawahnya nyaman, sehingga waktu sholat lebih banyak tercecer di rumah, tercecer di sawah. Orang sana pasti langsung datang ke masjid. Karena apa? Pusat komunal itu masjid. Makanya kalau di sana Allahu Akbar, sudah di dalam masjid. Wong sudah nunggu semenjak sebelum sholat. Lah di sini nyaman di sawahnya, nyaman di kebunnya, makani bebek. Ya makan nunggu masjid itu. Sambil nunggu Robana, ya Robana, sambil nunggu. Karena nyaman di tempatnya masing-masing. Speakernya harus tinggi biar denger. Nanti datang satu malah rokokan depan masjid. Ya yang sabar. Makanya ada pujian tombo ati. Wong wis pegel nambani atine dhewe ra kata. Ini menghasilkan sistem sosiologi agama. Antropologi agama itu muncul dari situ. Begitu udah nggak tahan karena terlalu lama, baru diuruki anjang jeruan teko. Ini sistem sosiologinya. Makanya puasa di sini nyaman, orang tidur ngorok gini, lihat matahari nggak kayak orang Arab. Orang Arab matahari keluar nampak karena apa? Padang pasir. Orang sini baru bangun nggak akan lihat matahari, kehalang gunung Merapi, kehalang bambu, kehalang apa. Makanya biar nggak kebablasan ada tarhim, imsak, siap-siap, hati-hati kebablasan. Terlalu malam nyenyak tidur dibangunkan pakai tokrik sahur, nyaman orang sini tidurnya. Sahur ora sahur sakarepmu. Loh, jadi proses di sana ini berbeda. Makanya ketika ajaran itu masuk susah, apalagi haji itu bagi orang Arab itu masalah. Kalau nggak saking kuatnya ajaran keyakinan, apa? Tawaf. Satu kalau musim panas, yang kedua syahwat. Orang Arab itu kalau lihat kaki, tangan dan muka, wah itu syahwatnya luar biasa. Sementara kalau tawaf, ini muka harus dibuka. Betapa kita bisa melihat orang-orang yang indah di sana. Sementara pada saat yang sama, yang laki-laki disuruh pakai baju, nggak boleh dijahit.
Coba kalau mau ndablek kan tinggal wes gitu aja. Ini sosiologi agama. Makanya Islam itu ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban, asing dan akan pergi dengan asing. Loh, makanya Islam itu pertama ya wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullahnya Allah yang tahu. Sampai kemudian orang Arab ada yang bisa menerima. Nah, itu yang disebut walladzina ma'ahu, orang yang bersama Rasulullah, para sahabat. Makanya sahabat itu ya orang Arab. Ini peringatan nuzulul Quran. Jadi istilahnya itu peringatan turunnya Al-Quran. Turun itu pengertiannya dari dulu ya, dari atas ke bawah. Jadi itu turun, jadi Quran itu turun. Nah, istilah nuzulul Quran itu ya lebih mendekati kebenaran, karena turun. Angka terendah itu satu. Nah, 2 lebih tinggi dari 1, kecuali juara kelas. Kalau juara kelas 1 lebih tinggi dari 2. Tapi kalau tangga 2 lebih tinggi dari 1. Nah, Quran itu posisi awalnya itu memang tinggi. Karena posisi awal Al-Quran itu di langit ke-7. Jadi Al-Quran itu posisi pertamanya itu di langit ke-7. Terus turun ke langit 1 ini. Ini kan langit 1 ini. Bumi itu langit 1 di 1 planet. Langit 1 itu isinya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nggak tahu ini sudah dianulir apa belum Pluto ini. Dianulir, jadi Neptunus, cuman sampai Neptunus. Itu dalam ilmu tata surya ini disebut galaksi Bima Sakti. Yang diantara planet di galaksi ini ada namanya Bumi. Nah, yang kita tempati ini Bumi. Itu adanya cuma 1. Bumi itu cuma 1. Makanya Allah selalu menyebut bumi itu ardun. Tapi ardun itu ada ruang yang lebih gede. Namanya sama, langit. Nah, langit ini terdiri dari beberapa langit. Makanya jamaknya sama itu samawat, beberapa langit. Nah, Al-Quran ini bukan di langit ini aslinya, tapi di langit ke-7. Jadi posisinya di langit ke-7. Nah, langit ke-7 itu di mana? Ya nggak tahu saya. Langit ke-7 itu nggak tahu jauhnya kayak apa. Karena keluar dari langit 1 ini mesti keluar melalui black hole, lubang hitam. Nah, lubang hitam itu Stephen Hawking aja nggak bisa bikin rumus di situ. Orang yang paling jago bikin rumus itu nggak ngerti caranya bikin rumus menembus black hole ini, lubang hitam. Nah, Rasulullah itu pernah melewati itu, menembus black hole, masuk ke langit kedua, ke langit ketiga, ke langit keempat, ke langit kelima, 6 7. Nah, itu posisinya di mana nggak tahu. Yang jelas bahwa Rasulullah itu sampai di Sidratil Muntaha, di langit ke-7. Nah, di langit ke-7 itu ada cloud, kalau anak sekarang bilang itu. Ada cloud, ada pusat data. Jadi dunia ini ada pusat datanya. Ada harddisk besar yang berisi tentang data-data apapun, blueprint dunia ini ada datanya. Nah, data itu dijaga betul biar gak diretas, biar gak dihack. Siapa yang punya potensi untuk meretas itu? Iblis. Makanya dijaga. Nah, karena itu sangat terjaga cloud atau harddisk catatan-catatan dunia itu, maka
itu disebut lauhil mahfud. Jadi lauh itu adalah, dulu orang Jawa dulu lauh itu sabak. Sabak itu alat tulis. Jadi tempat untuk menulis itu lauh. Mahfud yang terjaga. Nah itu catatan semua ada di situ. Yang sebelumnya orang-orang dulu sebelum Islam menyebut, kalau orang Yahudi Nasrani menyebut itu namanya Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah orang Jepang menyebutnya kantong Doraemon. Pusat data itu. Jadi ini kita berbicara tentang pusat data. Nah Quran itu dari situ. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Jadi Quran itu downloadan sebenarnya. Yang download Rasulullah melalui proses sampai 15 tahun di Gua Hira, itu proses download. Makanya Quran itu turun itu seperti PDF, ada passwordnya. Nah passwordnya ya alif lam mim, kaf ha ya ain shad, alif lam ra, itu password sebenarnya. Makanya itulah yang disebut algoritma Al-Quran. Kalau anak sekarang mungkin menyebutnya coding. Jadi alif lam mim itu coding itu sebenarnya. Maka rumus membacanya beda. Rumus membacanya bukan pakai alif ba ta, tapi pakai abjadun hawazun. Ada ilmunya. Nanti kapan-kapan saya datang ke Pondok Minggir, tak ajari cara baca codingnya itu. Kitabnya banyak, ada Al-Aufaq, kitabnya Imam Ghazali, yang oleh orang Indonesia disebut wafak atau rajah itu. Tiba-tiba ada huruf ain, ketemu mem, lam, terus tempelnya di pintu itu. Itu coding sebenarnya. Yang karena kita nggak bisa mencerna terus disebut bid'ah, disebut musyrik, karena kita nggak bisa mencerna. Karena itu coding. Makanya akhirnya kalau kita lihat huruf seperti itu di dalam Al-Quran, langsung kita sebut maknanya Allahu a'lamu bimuradi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Itu sesungguhnya coding. Jadi Quran ini downloadan kalau dalam bahasa anak sekarang. Nah manusia itu juga berasal dari situ. Jadi sebelum sampean di sini itu juga diregister di situ duluan. Jadi manusia sebelum fanfukhur ruh, sebelum roh itu tiup ke dunia ini, manusia itu juga diregister di situ, dicatat dulu di situ, di lauh itu, ditanya alastu birabbikum, kamu lupa nggak kalau nanti kamu tak turunkan ke sana itu, ke bumi yang jauh itu, kamu lupa nggak kalau aku ini Tuhanmu? Sampean semua pernah jawab di hadapan Allah, qalu bala syahidna, ya Allah, saya saksi bahwa engkau Allah. Ya sudah, akhirnya manusia juga diturunkan ke sini. Nah ketika manusia diturunkan ke sini, terus tiba-tiba ya sama menjadi makhluk bumi. Makanya Quran itu disebut petunjuk. Petunjuk buat siapa? Buat manusia. Ibaratnya Al-Quran, ibaratnya pabrik itu mengeluarkan TV, maka di situ juga ada buku petunjuk pemakaian TV, buku petunjuk pemakaian handphone, buku petunjuk pemakaian ini. Makanya Quran itu disebut hudan, disebut petunjuk. Untuk siapa? Lil muttaqin. Gitu. Nah, muttaqin ini. Makanya muttaqin itu yang pertama kali adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi jangan salah. Jadi karena ini sebuah sistem di mana sistem ini tidak semuanya bisa dibuka oleh manusia, maka Quran itu sebelum ini jadi petunjuk dikasih coding dulu, alif lam mim. Loh, makanya muttaqin itu adalah orang-orang yang meyakini bahwa ada yang gaib. Karena apa? Ya karena nggak kelihatan.
Nah ini yang kadang terjadi perdebatan akhir-akhir ini, orang belajar coding disebut bid'ah, orang belajar coding disebut musyrik. Ini sekarang ini banyak, padahal Quran ini bukaan pertamanya ini coding, algoritma Al-Quran. Kalau ngerti algoritmanya ini dunia beres. Kenapa Cina itu begitu kuat? Karena dia mengerti algoritma digital domain internasional. Kenapa Amerika ini kuat? Karena dia menguasai coding algoritma digital. Dengan coding algoritma digital dia bisa ngambil uang dari seluruh dunia. Sampean bayar sekarang itu duit semua. Bayar. Makanya dilawan sama Cina pakai codingnya Cina, sehingga Cina berani ngelawan Amazon pakai Alibaba. Itu pertarungan pertamanya mana? Di codingnya, bukan di Amazon sama Alibaba. Kalau Amazon sama Alibaba itu sistemnya, di dalamnya ada namanya algoritma dan coding. Kalau coding dan algoritmanya tidak dikuasai, nggak bisa ngelawan. Bagaimana bisa ngelawan Facebook pakai QQ renden? Bagaimana bisa ngelawan WhatsApp pakai WeChat? Karena menguasai codingnya. Jangan dikira. Makanya logam dunia pun pakai coding. Sampai kalau pernah belajar kimia itu kan codingnya ada. Oksigen pakai coding. Maka orang kalau ngerti coding oksigen, dia bisa produksi oksigen. Samator kenapa kuat? Dia punya coding H2O-nya. Dia bisa bikin. Nah sampean nggak bisa bikin, ya keluar kentutnya doang. Loh ini coding, ini ilmu kekinian. Handphone itu bisa menghubungkan sini Amerika pakai coding. Satu coding algoritma, yang kedua coding logam. Ketika emas dipertemukan dengan ini anak codingnya ngapain di sini nih? Makanya ora perlu kabel. Makanya laki-laki yang menguasai coding tentang perempuan bisa I love you tanpa harus berkata-kata. Loh iya. Makanya orang dulu kalau mencari coding itu puasa. Cinta perempuan kok ditolak, cari codingnya. 3 hari 3 malam itu. Apakah pakai coding innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, atau pakai coding sun amat kaji hajiku jaran goyang kan gitu. Ini kita ini yang sekarang jarang sekali dibahas. Kenapa ya sampai selalu marah-marah itu? Yahudi dia menguasai codingnya, mempertemukan coding api dan coding air menjadi mesin. Kita tahunya cuma pakai motor ngwes gitu, tapi kok bisa besi ketemu dengan platina, besi ketemu dengan pertamak, ketemu dengan pertalet. Saya nggak bakas itunya, ngapain bakas itunya? Itu bukan, saya nggak begitu, itu nggak, itu loh. Tuh. Jadi jangan dikira. Ini yang kadang hari ini kenapa kemudian kita ini terlambat. Al-Quran kita selalu baca sebagai print out. Maka ketika Al-Quran kita selalu baca sebagai print outnya, ya isinya hukum-hukum petunjuk pemakaian. Tapi petunjuk pemakaian TV, kenapa TV bisa menyala? Itu ada codingnya di situ. Bagaimana gambar yang tidak kelihatan bisa diterima oleh TV yang lain? Itu coding. Logamnya masuk coding. Yang kebetulan ahli logam dunia itu adalah Nabi Daud, punya kitab namanya Zabur. Nah kitab Zabur dan Nabi Daud itu masih dipegang oleh orang Yahudi. Makanya Yahudi yang menguasai coding logam dunia, dan hari ini dunia dikendalikan oleh logam. Maka wajar saja kalau Yahudi yang menguasai sistem teknologi dunia. Lu jangan dikira sampean ini coding semua di sini nih. Kok bisa besi so ngirim gambar gitu.
Loh itu. Jadi sampai jangan dikira Facebook ketika dia menguasai codingnya, dia punya uang 200 triliun setiap bulan dari Asia Tenggara. Ayo. Judi online. Ngeslot itu. Itu yang pertama kali dilakukan bikin coding dan algoritma. Bukan bagaimana cara ngambil uang secara manual, pakai coding. Makanya ketika sampean mau dapat uang dari bank, ya pakai coding. Passwordnya harus pas. Pakai coding orang ya duitnya gak keluar, walaupun ATM-nya diproduksi sama oleh bank yang sama. Loh ini. Jadi kita ini sebenarnya ada satu titik ini. Manusia ini, kalau dokter menyelesaikan manusia, itu pakai coding semua. Darah itu kodenya apa? Bukan kok kemudian DARAH, enggak. Seluruh partikel dalam tubuh manusia itu pakai angka, pakai coding. Kan gitu. Jadi kalau misalnya contoh Pak Hardo ini jadi bupati, proses jadi bupati dan bupati itu berbeda. Karena begitu jadi bupati, Pak Hardo dan Pak Wakil ini ketemunya bukan dengan bupati lagi, tapi ketemunya Sleman dalam angka. Ketemunya coding-coding semua itu. Tentara yang bagian nembak itu apa itu namanya? Apa? Tentara yang bagian kavaleri? Bukan. Armet itu. Armet itu nggak ada di situ tembak, itu nggak ada. Itu pakai kode-kode semua, angka semua. Jadi jangan dikira. Nah inilah sebenarnya dari awal itu kita sudah cukup maju sebenarnya diajarkan bahwa Al-Quran ini adalah downloadan. Nah manusia ini juga produk dari sana, sama-sama dari pusat yang sama. Makanya manusia ketika turun ke sini dikasih paketan kan, ada paketannya itu. Karena dari pusat data yang di sana kasih paketan, rezekinya sekian, istrinya ini, nyawanya sekian gitu. Kalau paketannya habis ya kick, udah selesai. Gitu. Makanya pertama kali Quran itu Iqra, Bismi Rabbika, memperkenalkan sesuatu yang ada di luar manusia sebagai pemilik semesta. Jadi pemilik semesta, Ismu Rabbika, kamu baca atas nama Tuhanmu. Tuhan siapa? Belum. Ismu Rabbika itu siapa? Belum. Masih berbicara tentang Rob, bahwa ada penguasa semesta dan kamu ada di semesta itu. Alladzi kholaq, yang bikin kamu. Karena waktu itu manusia nggak ngerti. Taunya bahwa manusia itu ya hadir dengan sendirinya. Apalagi di Arab kan, yang waktu itu ya taunya yang bikin manusia itu ya lantaran patung, tapi yang bikin ya tetap bapaknya kan gitu. Kalau nggak dibikin ya nggak keluar. Itu dia nggak ngerti bahwa ada semesta Tuhan, itu nggak ngerti. Makanya manusia pertama kali diajarkan, kamu harus tahu bahwa ada realitas universal, realitas mutlak, kalau di luar realitas parsial seperti kamu. Kamu ini realitas parsial, seperti realitas sapi, realitas ini. Tapi di balik itu semua ada yang mutlak. Nah itulah penguasa goib, pemilik goib itu. Yang kamu lihat karena kamu nggak kelihatan, atau yang kamu nanti akan lihat tapi hari ini belum kelihatan. Akhirat itu goib karena kamu belum nyampe sana, nanti kamu akan sampai. Sederhana itu aja, ya sudah, kamu bawa, ada yang bikin. Yang kebetulan Rasulullah di Mekah,
Karena orang Mekah waktu itu sudah nggak ngerti bahwa dunia dan seisinya itu ada pemiliknya. Karena Mekah itu lama ditinggal Nabi. Nabi terakhir di Mekah itu Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail pindah ke Filistin, orang Mekah nggak ngerti Nabi. Wis belas orang ngerti Nabi wong Mekah itu. Makanya disebut fatrah. Jadi nggak ngerti karena udah lama ditinggal Nabi. Orang Sleman karena nggak pernah ditinggal kiai, ya tahu kiai. Makanya ketika kiai datang ya bupati aja nyambut. Karena Sleman tahu kiai, karena nggak pernah kosong semenjak Islam datang ke sini. Sleman ini selalu terjaga, sehingga selalu ada kiainya. Maka generasi kesekian pun masih tahu kiai, gitu. Masih tahu ulama. Di Irian yang tidak pernah diajarkan tentang kiai, jangan pernah membayangkan mereka kenal kiai. Makanya kalau kiai datang ke sana nggak usah minta disambut, orang sana nggak ngerti karena nggak pernah ada kiai. Sering saya contohkan, mungkin kalau saya di sini orang tahu kiai, saya di Irian dikira tim pemburu babi, ya nggak usah marah, ya nggak usah emosi. Makanya Rasulullah itu ketika harus berbicara tentang Rob itu penuh kesabaran di Mekah itu. Karena orang Mekah nggak ngerti. Makanya Rasul nggak suka marah-marah. Kamu hancurkan, enggak. Yang tahu Rasulullah itu Rasul itu di Mekah waktu itu cuman Allah, nggak ada yang ngerti. Beda kalau Rasul lahir di Filistin. Filistin itu secara teologi, secara sosiologi, secara antropologi masih ketunggon. Apa ketunggon itu? Masih ditungguin Nabi. Jadi orang tahu Nabi kalau di sana. Kalau di sana nggak ngerti. Kalau Nabi lahir di Palestina gitu, enteng. Aku Nabi. Oh ya, kamu Nabi. Nah, orang lahir di Mekah ngaku Nabi. Makanya orang Mekah nggak ngerti Nabi. Makanya saksinya hanya Allah. Wa kafa billahi syahida. Hanya Allah saksinya. Sudah gitu pelajaran Tuhan itu repot bagi orang Arab waktu itu, sulit. Tuhan yang Tuhannya kelihatan, patung diajarkan kepada Allah yang tidak kelihatan. Robnya banyak, diajarkan Rob satu, Tuhan satu, susah. Kalau beribadah susah lagi, suruh wudhu itu susah bagi orang Arab karena pakai air itu bukan budaya Arab, karena di Arab nggak ada air, diminum aja susah kok suruh wudhu, apalagi suruh jinabat, tambah susah lagi. Kalau seandainya budaya air itu di Indonesia gampang. Makanya kalau sesuai budaya Arab mestinya toharo itu hanya sampai di tayamum, di debu. Jadi Islam itu bukan Arab sentris, karena pelajaran dasarnya sangat berbeda dengan budaya Arab. Jadi Islam itu sangat berbeda yang diajarkan Rasul dengan budaya Arab. Orang Arab nggak ada air, diajari pakai air. Sudah tahu makanan itu susah, tiba-tiba disuruh sedekah, disuruh zakat. Orang Arab itu cari makan susah, harus berburu. Makanya orang Arab itu kalau berburu, saudaranya harus banyak. Kalau berdagang, kafilahnya harus banyak. Kafilah yang saudaranya nggak banyak, diajar sama kafilah yang mayoritas mate. Makanya orang Arab itu saudaranya harus banyak. Makanya tradisi orang Arab itu seneng ngitung saudara bin ini. Untuk apa? Membangun komunitas. Karena sistem survive-nya orang Arab adalah komunal. Nek kekuatannya sedikit kalah sama suku, dikit kalah. Begitu berebut air gitu, saudaranya cuma 5, ditabrak yang saudaranya 20, hilang. Sementara cari air di tempat lain susah. Ada pohon satu tiba-tiba berteduh di situ enak itu, kedatangan suku yang lebih besar ditabrak habis. Makanya mereka harus punya suku yang besar. Makanya orang Arab itu punya tradisi ngitung saudara, ibin al. Lah orang Jawa ya nggak terlalu ngitung, dipecat sama saudaranya yang ini hidup di sebelah situ hidup. Makanya orang sini itu kampungnya banyak,
Karena apa? Hidup dimanapun bisa. Di lereng Merapi ya hidup, di pojok minggir ya hidup, di mana aja hidup orang Jawa itu. Hidup sendiri itu hidup, berdua gitu sama istrinya. Hidup di mana? Hidup cari air nggak susah, cari makanan nggak susah. Di Arab nggak bisa. Begitu ada sumber makanan yang berebut di situ banyaknya luar biasa. Makanya orang Arab harus punya saudara banyak. Makanya sampai di sini pun kalau keturunan Arab selalu ibin gitu. Kalau di sini nyaman, nggak boleh ngambil air di situ, bikin sumur di sebelahnya, ada sumbernya. Makanya di sini desanya banyak. Orang Arab kota karena untuk menguasai resources butuh saudara yang banyak. Nah itu makanya ketika makanan aja susah kok disuruh zakat. Repot bagi orang sana, apalagi suruh puasa. Sudah tahu panas kayak gitu, suruh puasa. Wah, repot katanya ajaran ini, Tuhan ini merepotkan. Lu puasa itu bagi orang Arab ketika musim panas, susahnya luar biasa. Orang sini puasa, lari ke tepi sungai, nyemplung beres. Berteduh di bawah pohon pisang sambil sinsot, enak. Makanya orang sini itu puasanya itu nggak khusyuk. Karena sumber makanannya banyak. Orang Arab kalau puasa khusyuk karena keluar rumah lihat padang pasir. Siapa pengen makan padang pasir? Makanya orang sini kamu daripada keluar rumah lihat jambu, lihat apa, daripada itu mending tidur. Makanya dalil yang paling terkenal di Indonesia itu naumuso imin ibadatun. Jadi tidur itu adalah bagian dari ibadah. Karena potensi nggak khusyuk ketika keluar rumah itu tinggi. Nah itulah makanya orang sini kalau bulan puasa lebih banyak tidur. Nah, akhirnya susah nyarinya karena tidur. Daripada susah-susah nyari dimerconi. Makanya bagi orang Indonesia mercon itu sesungguhnya adalah bagian dari proses puasa yang punya sistem kultural yang seperti Indonesia. Maka Pak Kapolres, mercon jangan terlalu dilarang. Loh ya kan, ada bagi lo ini budaya masing-masing sama. Orang Arab itu kalau zuhur asar, satu-satunya tempat yang besar itu masjid, dan senang berkerumun. Makanya setiap waktu sholat mengumpulkannya nggak susah. Nah orang sini di rumahnya nyaman, di sawahnya nyaman, sehingga waktu sholat lebih banyak tercecer di rumah, tercecer di sawah. Orang sana pasti langsung datang ke masjid. Karena apa? Pusat komunal itu masjid. Makanya kalau di sana Allahu Akbar, sudah di dalam masjid. Wong sudah nunggu semenjak sebelum sholat. Lah di sini nyaman di sawahnya, nyaman di kebunnya, makan bebek. Ya makan nunggu masjid itu. Sambil nunggu Robana ya Robana, sambil nunggu karena nyaman di tempatnya masing-masing. Speakernya harus tinggi biar denger. Nanti datang satu malah rokokan depan masjid. Ya yang sabar. Makanya ada pujian tombo ati wong wis pegel nambani atine dhewe ra kata. Ini menghasilkan sistem sosiologi agama. Antropologi agama itu muncul dari situ. Begitu udah nggak tahan karena terlalu lama, baru diuruki anjang jeruan teko. Ini sistem sosiologinya. Makanya puasa di sini nyaman, orang tidur ngorok gini, lihat matahari nggak kayak orang Arab. Orang Arab matahari keluar nampak karena apa? Padang pasir. Orang sini baru bangun nggak akan lihat matahari, kehalang gunung Merapi, kehalang bambu, kehalang apa. Makanya biar nggak kebablasan ada tarhim, imsak, siap-siap, hati-hati kebablasan. Terlalu malam nyenyak tidur dibangunkan pakai tokrik sahur, nyaman orang sini tidurnya. Sahur ora sahur sakarepmu. Loh, jadi proses di sana ini berbeda. Makanya ketika ajaran itu masuk susah, apalagi haji.
Haji itu bagi orang Arab itu masalah. Kalau nggak saking kuatnya ajaran keyakinan. Apa? Tawaf. Satu kalau musim panas, yang kedua syahwat. Orang Arab itu kalau lihat kaki, tangan dan muka, wah itu syahwatnya luar biasa. Sementara kalau tawaf, ini muka harus dibuka. Betapa kita bisa melihat orang-orang yang indah di sana. Sementara pada saat yang sama, yang laki-laki disuruh pakai baju, nggak boleh dijahit. Coba kalau mau ndablekan tinggal wes gitu aja. Ini sosiologi agama. Makanya Islam itu ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban, asing dan akan pergi dengan asing. Loh makanya Islam itu pertama ya wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullahnya Allah yang tahu. Sampai kemudian orang Arab ada yang bisa menerima. Nah itu yang disebut walladzina ma'ahu, orang yang bersama Rasulullah, para sahabat. Makanya sahabat itu ya orang Arab, karena Islam itu turun di Arab. Sahabat ya Abu Bakar, Umar, Utsman. Nggak ada sahabat namanya Joni gitu, atau Hardo, itu nggak ada. Ya nggak Danang, Edi, ya nggak ada. Wong itu baru terjadi proses di sana. Sampai akhirnya orang-orang yang mengikuti Rasul ini bentrok sama yang tidak mau. Makanya ada konsep asyidda'u alal kufar, marah sama yang kafir yang nolak. Sampai akhirnya rekonsiliasi. Yang kafir masuk Islam, sudah. Wong ora ngerti kok ya enggak apa-apa. Abu Sufyan, abu-abu yang lain itu masuk. Islam dalam Al-Quran terdokumentasi ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Jadi tidak ada yang lain, hanya Allah. Sampai akhirnya Islam itu keluar dari jazirah Arab. Nah itu digambarkan dalam Al-Quran ayat terusannya, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu digambarkan di Taurat dan di Injil seperti tanaman. Lah makanya kemudian ada yang nanam. Yang rukun Islam tadi itu rukun Islam ditanam. Nah ada yang berangkat nanam ke Eropa, Tariq bin Ziyad. Ada yang berangkat nanam ke Cina, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang berangkat nanam ke Afrika, sahabat Salman, sahabat Bilal. Nah ketemulah dengan dunia yang berbeda, manusia yang berbeda, budaya yang berbeda. Terus ada yang ditanam ke Indonesia. Lah makanya ketika ditanam ke sini, wong konsepnya kazar'in seperti tanaman, maka orang Jawa ketika menerima Islam, konsep yang dipakai adalah apa? Lir ilir tandure wusu milir. Jadi zar'in itu tanduran, maka orang Jawa menyebut tandur. Jadi aja dikira itu tembang ngarang, itu enggak. Kazar'in seperti tanaman. Mulane wong Jawa menyebutnya tandur. Lir ilir tandure wusu milir. Aja krucak-krucik to, Kang. Ya. Jadi tandur. Nah, itu ditandur di semua tempat. Yang tadinya wudhu, di sini nggak ada masalah. Karena apa? Di sini banyak air. Itu sholat nggak ada masalah di sini. Karena orang sini wis dari pelajaran dasar Tuhan itu juga nggak kelihatan. Tan kenoki noyongo ngopo laisa kamitslihi syai'un. Suruh puasa ya seneng orang sini, apalagi orang sini hobine poso. Karena dulu orang sini mengenal istilah upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, persiapan muksa. Makanya bahasa Islam syahrul Ramadan kok nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan seperti upawasa, maka syahrul siam disebut bulan puasa karena ditanam di sini. Sholat ya ditanam di sini, sembahyang Allah tanam sini pengiran. Saya ini mestinya syaikhun ustadzun, tanam sini tadi kiai ya kudu trimo jejeran karo kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret.
musola langgar, Allah pangeran, malah ono sing ngarani sing ngecat Lombok. Ya itu biasa. Sampai hari ini sing teko dhisik Honda, ya walaupun RE King ya tetap disebut Honda. Karena yang datang pertama Aqua, maka Ades pun ya rela disebut Aqua nasional disebut Sanyo, seluruh pembalut ya Suftek. Ya ini kan ini namanya sosiokultur. Jadi jangan dikira agama itu tidak, karena dipakai manusia punya budaya, punya pengetahuan. Ya kan begitu ditanam di sini orang nggak boleh lagi ribut masalah jenggot. Karena apa? Manusia sini rasnya mongoloid. Ras mongoloid tidak punya jenggot. Kalau ras Semit, bangsa Arya punya jenggot. Makanya sahabat dan orang Arab sampai sekarang masih punya jenggot seperti Nabi, karena bangsanya sama. Maka jangan ribut di negeri dengan ras tidak berjenggot. Sampai sekarang di Arab bisa nyuntur Rasul makan pakai 3 jari, bisa wong kurma. Lah tekan kene soto ya ndak bisa. Sampai sekarang di sana jubahan masih bisa, karena kultur dan geografinya masih sama. Orang sini pakai jubah ya nggak bisa nanam padi. Makanya jubah baju syar'i dipotong, potongan baju syar'i namanya syar'un. Orang sini nggak punya huruf ain, punyanya monggo botongo, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Maka orang sini nggak perlu ribut masalah katok cingkrang, karena fleksibel. Sampai nek pengen cingkrang lindingen sing rodok dhuwur, nek pengen medun plotrokno beres. Makanya sarung itu adalah titik kompromi antar isbal. Lho mangga enak di sarungan karo katokan, nek katok ndak iso medun, ndak iso munggah. Nek sarung iki plotrokno iso cincik sampai pas dengkul ya iso. Lho ini titik-titik kompromi. Lo jangan dikira. Makanya ketika Quran dibaca di sana ya masih bisa. Zaman sahabat ya masih bisa baca Quran, wong muridnya Nabi. Tabiin ketika yang jauh dari Arab nggak bisa baca Quran, yang lungkek-lungkek kayak cacing itu nggak bisa. Makanya terus tahun 65 Hijriah Quran itu dikasih titik-titik. Itu anyar itu. Nun ada 1 titik di atas, ba ada di bawah, tak 2. Itu zaman Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 65 Hijriah. Disebar lagi bangsanya beda, titik-titik gak cukup, dikarokati fathah kasroh dhammah. Itu yang kasih namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farohidi tahun 150 Hijriah. 100 berapa? 140-an lah setelah Nabi meninggal. Dibaca orang yang berbeda suku lagi, gak bisa, lidahnya beda. Orang Jawa alhamdulillah ya alkamdu, nggak punya hak, punyanya Hono Coroko. Robil alamin, robil ngalamin, wulu, mardiyah, marliyah, salam takzim, salam taklim. Itu ada wadduha, keluarnya wadduhai, itu mereka. Lekanui, ya ada. Sekarang ini bangsa Sundonan alladzina. Lah ini kan harus ditemukan jalan keluarnya. Penelitian tahun 200-an Hijriah namanya Abu Ubay Qasim bin Salam, hasil penelitiannya dibukukan dalam ilmu At-Tajwid fi Qiraatil Quran. Loh, jadi ojo sampean bayangno, Islam itu di sana sampai ke sini nih butuh perjuangan, karena ketemu bangsa yang berbeda, ditanam di tempat yang berbeda. Prinsipnya cuma satu, tumbuh enggak tanaman ini. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yu'jibu zurra' al-yaghidhu bimul kufar. Tanaman ini tumbuh enggak? Sampai kemudian ketika dibawa ke pasar, ini menjadi mendominasi apa enggak? Dominan atau tidak di pasar agama ini? Makanya pakai bahasa suq. Nah, hari ini ketika Islam ini ditanam di sini, tumbuh, berkembang, dan di pasar internasional kita paling banyak. Mau haji paling banyak orang Indonesia, berbicara sholat paling banyak orang Indonesia, orang hafal Quran orang Indonesia. Setiap kiroah juaranya dari
Indonesia. Masjid paling banyak Indonesia. Jadi ketika berbicara konsep agama Islam dan pertumbuhannya, yang ditanam di Eropa macet, yang ditanam di Afrika ya segitu-gitu aja, yang ditanam di Cina juga nggak tumbuh, tapi yang ditanam di sini tumbuh subur menjadi dominasi pasar dunia. Loh kok gitu, ada yang mengatakan Islam terbaik ada di mana? Ya di sini. Ya di sini, makanya sampean kalau mau belajar identifikasi agamanya nggak usah jauh-jauh, karena identifikasi agamanya jauh-jauh akhirnya ribut di masalah simbolik, ributnya di jenggot. Jenggot ini bukan masalah prinsip, karena ini masalah perbedaan bangsa. Kok tiba-tiba di sini ribut masalah jenggot? Kalau ribut masalah jenggot ya di Afghanistan sana, yang bangsanya masih jenggotan semua. Tiba-tiba di sini kok ribut masalah pujian. Tiba-tiba di sini ribut masalah gedek-gedek di zikir. Ya orang sana bahasa Arab paham, meskipun diem begini ngerti caranya zikir. Kalau orang sini nggak bunyi, simbah-simbah itu loh nggak bisa ngerungokno zikir apa, main ketop-ketop ngendak. Muni apa mbah ngono. Terus menengin, ya turu. Ini problem sosiologi, agama, antropologi. Jadi akhirnya Islam sekarang ini berdebat terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah lewat. Udah lewat masanya. Coba sampai delok. Persoalan tumpeng. Persoalan tumpeng aja ribut. Loh ini kan persoalan makanan. Sampai nggak ribut orang Arab ingkunge iki onto. Napa sampean ribut ingkung pitik? Wong Yaman ingkunge wedhus. Sama delok itu Raja Salman kalau menyambut tamunya makan bersama, ingkunge unta, Pak. Lengkene wedhus sing 20.000, pitik sing 20.000 sampean ribut. Soalnya nopo? Nek wedhus larang, makanya di sini cukup pitik, murah, ndoke akeh. Loh, kita akhirnya kan ribut masalah sesuatu yang sebenarnya udah nggak perlu diributkan. Ribut masalah ngadep kiblat. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, ngarah-arah tok lho lapo sampean ribut pokoke anggere madhep rono ngene. Allah Akbar, wis ini wajah tu wajhia. Wong pancene ado, sinyale kadang ilang. Wah, iki mau. Wis merem-merem ini wajah tu wong pancene online ayo sinyale ilang. Wong pemancar utamane ning Mekah kono, lagi ini cuman pemancar lokal. Begitu ono ting ting ting, bakso. Ya wis. Wah, begitu melek, sarungnya bolong. Udah, kita itu gak usah ribut masalah ngono kuwi. Kita suka ribut sekarang terhadap sesuatu yang sebenarnya tentang Allah. Apa Allah? Ngene. Lah nek Kanjeng Nabi kalau di atas unta gini wong wis ketok teko nguri. Nek pengimamane agak rendah gini supaya ketok teko mburi. Ini kan problem-problem yang sudah terjelaskan. Jadi karena ditanam di sini ya pakai sini. Krungu Islam Nusantara. Iki apa? Lu Islam fi Nusantara, Islam di Nusantara itu ya gini. Sampean tutup auratnya katok, lambi, peci, kono jubah, kono udeng. Man ngono tok. Imamah ya udah loh. Jadi kita ini terkadang ribut maka person sisi loro, ribut tumpeng, ribut ake, ribut hormat bendera, ribut apa? Yang sesungguhnya itu problemnya adalah problem bangsa yang berbeda, tapi rukun iman, rukun Islamnya tidak pernah berubah. Lah apa sama ribut kentongan karo beduk? Padang pasir, wow, akbar Allah, akbar, krungu wong kado. Lengkene ra dikai beduk yo ora krungu. Saiki beduk pensiun gara-gara ono speaker. Karena lebih keras speaker itu. Besok speaker ya pensiun. Wong lunga ning masjid di WA. Pakai alarm. Ngerti. Wah, sampean lho. Rabi biyen salaman ngene. Saiki lewat video call ya iso. Zamannya berubah. Dhisik wong Jawa sing paling sakti iku sing nempiling semaput. Ini sakti. Saiki wong sakti kere. Nah, sak tempilingan 1 juta. Tanya Pak Kapolres sekarang, kalau tidak percaya praktek no. Maka ilmu itu juga otomatis hilang.
Dhisik orang sakti itu ketika ngelirik wong wedok I love you, poso pitung dino pitung bengi. Saiki lho urung poso, kelewatan Avanza, wis I love you. Cinta tumbuh bersama Avanza. Jadi loh, ini problem-problem yang berubah. Sampeyan arep meksa ndelok TVRI flora dan fauna, pengen terus kucing Afrika. Ini sudah berubah. Saiki neng kene sampeyan buka apa ono. Ora perlu ngenteni sedina terus dinteni mertune Pak Harmoko, ngono ndak perlu. Jadi bupati pun harus begitu. Kita ini bangsa. Makanya sekarang Sleman lagi masalah sepak bola itu. Lah ya, Pak Bupati harus tahu sepak bola ini rasa ngoyo. Sepak bola itu punya bangsa yang berbeda. Wong Eropa ini gede-gede dhuwur-dhuwur. Lapangane podo, aturane sama. Lah wong kene cilik-cilik lawan Eropa, ya ora bakal menang. Lha nggih, akhirnya agar imbang naturalisasi. Loh, basket, ya nggak usah kita ngejar terlalu terhadap basket. Menang karo NBA, ya mokal. Wong kono 2 meter seperapat, nah kene 170. Kene mencolot nggak yo kena udel. Ya coba. Ya maka Sleman ini yang menggalakkan olahraga yang mungkin bentek, mungkin. Lu sekarang sepak bola itu kalau nggak naturalisasi, ya mesti kalah. Wong cilik peli ngono gini kalah. Itu olahraga internasional, standarnya sama, aturannya sama, manusianya berbeda. Ayo kondi on menang. Tinju kok musuh Mike Tyson ya disamplok ya pingsan dhewe. Maka kayak Cina ketika mau memenangkan sepak bola, yang dipikir pertama kali cuma satu, cari orang 20 laki perempuan yang tingginya 170 dinikahno anake 2 meter. Loh itu cara pertama. Jepang juga sama, mempersiapkan generasi yang tinggi. Lah nek naturalisasi ya entek duwe mung bayar. Wis golek wong Sleman sing dhuwur-dhuwur nikahno. Persiapan membentuk kader sepak bola. Ngono. Kader basket. Nggih, kula sing mau idoh nggih. Nah ini, makanya Thailand itu sadar diri. Begitu yang digalakkan olahraga ya sepak takraw itu karena bisa ya. Loh. Jadi seluruhnya ini menyesuaikan. Pabrik mobil, pabriknya sama. Ketika dikirim ke Eropa ya setirnya kiwo, kirim rene tengen. Loh, iya itu sudah lama. Terus neng kene kono sepion, kene sepion. Sana sepion adalah untuk melihat belakang, sini sepion untuk takon. Sepi rayon, sepi. Jadi sama jangan bayangkan. Rasulullah makannya ya kurma, maka zakatnya juga kurma. Sini makanannya padi, fitrahnya juga padi. Korban sana unta, sampai sekarang masih bisa korban unta. Di sini maksa korban unta, cekel polisi. Nyolong untane kebun binatang lagi. Biro lo kono. Loh, ini jadi ini sebenarnya sudah. Nah, yang perlu dipahami ulang adalah bagaimana Al-Quran ini menyelesaikan problem yang sudah terbuka, yang dulu dibuka oleh para ulama terkait algoritmanya. Siapa ini yang akan ngurus? Kalau print outnya udah semuanya banyak yang hafal lah, penghafal terbanyak, tapi memahami codingnya ini. Karena manusia sama-sama dari sana, Quran dari sana. Makanya manusia itu bisa dikirimi Quran. Seperti provider handphone, dia menurunkan kartu. Nah, antar kartu ini bisa saling tukar data, karena data ada di provider. Makanya kartu ini kirim data sana bisa. Tergantung kita mau paketan apa. Yang penting punya wifi. Yang tidak punya wifi, ya cari wifi gratisan. .co.id. Sama, manusia ini juga bisa kirim Al-Quran, kirim Fatihah, kirim apa. Yang penting ketika kirim punya wifi. Kalau nggak punya wifi, cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Namanya tawassul.
Lah kenapa Nabi Wali paketannya gede? Karena download. Nabi Wali itu download qalu rabbuna wa tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala takzanu. 3 tahun ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ono sing 3 tahun Sunan Kalijogo. Syekh Abdul Qadir 25 tahun ya Allah ya Allah ya Allah. Download, maka wali-wali itu paketannya besar. Makanya bisa mengerti hati orang karena bisa meretas. Wali-wali mau macam-macam sampean dihack karo para wali wae sampean paketannya gede, wong download. Nah sampean kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya. Alayung gringgingan. Loh, ini kita ngomongin Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an ini sesungguhnya adalah bukan sesuatu yang hanya semata-mata bisa dibaca dengan irama. Ada di balik situ ada codingnya. Sampean menguasai codingnya itu, beres urusan dunia. Sampean randi duit itu, ngerti codingnya, sudah tulis aja, ditempel aja di pintu tol, tok gitu. Coding duit ning Al-Qur'an. Orang kaya lewat situ mesti inget sampean jenenge. Tak tulis coding, prek, muafik ngono ya ilek iki. Mlane wong biyen ana angel di coding wis rampung. Lah ngono terus diarani klenik ngono yang itu ya salah. Padahal zalikal kitabul la raiba fi, pertama niku hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah saiki anggar krungu ghaib ngono gudiken. Lu padahal Quran itu ya kudu pertama kali ya kok gaib. Makanya ada orang belajar ilmu hizib, ilmu mahabbah, ilmu apa itu karena apa? Bahwa jangan sampai gaib itu menjadi pemikiran tok, tapi dia harus menjadi experience of religion, pengalaman keagamaan. Makanya ono sing sampai jerokno zikir gitu, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah gitu. Nah untuk itu semua ya men harus ngerti donya niki ono sing duwe sapa? Rob, pangeran. Nah, ismu rabbika iku sapa apa jenenge pangeranmu. Makanya Quran pertama kali Fatihah. Fatihah itu bunyi pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebut asmane Gusti Allah. Nah, ismu rabb iku sapa wae? Ya 99 iku walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Makanya ada orang yang seumur hidupnya cuma nyebut-nyebut tok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Loh, perintah pertama sebut asma Allah. Sebut. Ndas wong ra iso muni diajari apa? Gede-gede, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangan nggak bisa bunyi cekeli tasbih, bokong nggak bisa bunyi suruh duduk. Kaki nggak bisa bunyi suruh sila, supaya semua bisa menyebut asma Allah. Dok subhanallah, picak telek masya Allah, ngelunggui udut iya Allah. Ini kan pelajaran dasar, sebut asma Allah. Makanya kalau ada orang gedek-gedek, oh coba lokno, kan itu mengajari kepalanya agar bisa mengenal Allah. Ini orang nyekel tasbih, oh coba lokno karena mengajari tangan menyebut asma Allah. Ini orang wong silo, coba nesoni, itu kaki sedang diajari menyebut asma Allah. Nah nanti kalau semua asma ini sudah kamu sebut, hatimu akan apa? Tumbuh, nyumber itu apa? Nyumber itu akan keluar apa? Ar-Rahman. Kamu akan tahu semesta Tuhan bahwa Allah itu penuh belas kasihan. Ar-Rahman kang welas asing dalam dunia lan akhirat. Jadi sesuatu di dunia dan di akhirat itu dapat rahmatnya Allah. Makanya sampean nggak usah marah sama orang. Cina, ini lo Cina itu neng dunia berarti oleh welas asih Gusti Allah. Makanya orang Islam itu bisa berhubungan sama Cina dengan inten. Kapan? Ya ketika sholat. Orang sholat pasti berhubungan sama Cina secara inten. Kenapa? Karena sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kain itu urusannya pabrik kain. Nah pabrik kain itu sing duwe Cina. Mula aja ngamukan karo Cina lunga udah. Loh, ini dunia ini nggak ada yang berdiri sendiri. Ngaji malam hari ini Jepangnya ra teko, mikir teko. Sampean wudu itu urusannya sama air, tapi air diurus sama pipa sanyo diurus Mas
Mas pion sampean ra entuk ngamuk pabrik. Lunga haji pesawat dhek wong Yahudi mati sampean nglangi. Loh makanya Ar-Rahman ini meletakkan manusia hidup penuh kasih sayang karena apa? Saling melengkapi. Itu kurikulum dasar menjadi manusia yang integrated. Makanya kiai-kiai nek pokon maca Fatihah bismillah ilang, emoh. Karena nek sampai kehilangan bismillah dia akan kehilangan kurikulum dasar menyebut asma Allah. Mulane wong nek maca Fatihah kok bismillah ilang, dia nggak punya kurikulum dasar menyebut Allah. Begitu ra duwe kurikulum dasar menyebut Allah, ya kaku. Makanya wong nek maca Fatihah bismillah ilang, keras. Dikit-dikit marah. Jadi. Nah ini di sini ini sebenarnya adalah pembelajaran dasar. Nah, hal-hal seperti ini kadang tidak disampaikan. Karena apa? Ini butuh konsekuensi logis. Konsekuensinya apa? Harus ada laboratorium Al-Quran misalnya. Depak Sleman harus membuat laboratorium untuk belajar coding Al-Quran. Itu Depak harus tanggung jawab. Kalau Depak tanggung jawab, ya bupati harus biayai. Kementerian Agama membiayai ini untuk apa? Mengkaji kitab-kitab klasik untuk membuka kembali algoritma dan coding Al-Quran. Kajian Al-Aufaq, Mamba Usulul Hikmah, Syamsul Ma'arif, ini kajian-kajian coding. Saya tahu seperti ini, kenapa coba? Belajar dari mana? Dari anak saya yang kecil. Angger dino Rebo belajar coding. Oh lah kok sama dengan sing tak pelajari mbiyen. Cuman ini coding digital, sing tak pelajari mbiyen coding Al-Quran. Dulu saya belajar tentang abjadun hawazun ini. Ono wedhus ngangel di kongkon manak, templeki empek ngono, rong dina meteng. Lho iku nek wong tau mondok ngerti. Wong ra manak-manak ngono dikai coding wetenge templeki pluk ngono-ngono. Oleh 2 wulan ngono wis mandeg. Lho iku mbiyen makane kan ada raja-raja itu coding sebenarnya. Oh, begitu delok lho kok padha karo sing diajari anakku. Cilik belajar coding ini sama. Cuman itu coding ABCD, kita coding Arab. Lah itulah makanya Indonesia ini nyimpen data besar juga nggak bisa. Karena coding kita nggak punya, huruf kita menggunakan huruf ABCD. Cina bisa karena codingnya huruf dia. Makanya ketahanan digital kita nggak pernah bisa. Karena apa? Coding huruf kita menggunakan huruf ABCD, huruf Eropa. Coba disepakati coding kita huruf Jawa gitu misalnya. Terus pas betimbel gedes, kira-kira. Tapi untuk kebutuhan itu butuh laboratorium besar. Jadi Pak Siddiq harus membahas itu nanti. Ajukan anggarannya kepada Pak Bupati. Boleh golek piye wong bupati kok kangelan. Ya iya, apakah Pak Bupati nanti golekne nang Merapi apa nang endi ya karek kondo ngono ae to. Untuk bikin laboratorium bagaimana belajar coding Al-Quran. Wong kitabe ono kok. Jadi ojo MTQ tok sing diurus itu, codingnya juga harus diurus itu. Algoritmanya itu mesti diurus. Karena insya Allah kalau kita ketemu coding-coding itu, ilmu pengetahuan terupgrade dengan sendirinya. Iki lho metu iku kok coding iki. Ya angka-angka semua ini jadi duit kabeh lho iki. Jangan dikira itu nggak pakai uang, itu coding itu. Jadi video, jadi apa? Itu coding, Kang. Nah iki. Ya bahwa wujudnya itu ujungnya apa? Penguasaan dan dominasi. Nah kalau sudah penguasaan dan dominasi bisa intervensi, bisa menjadi sebuah agama yang kuat, bangsa yang kuat. Artinya apa? Bisa produksi. Nah bangsa itu kalau sudah bisa produksi, kekuatan bangsanya terjaga. Kenapa Jepang nyaman? Bisa produksi. Total handphone batine piro untuk menghidupi rakyatnya. Jadi urung sampai ngelola sumber daya alam, duit dari jualan iPhone cukup untuk menghidupi bangsanya. Jualan tank cukup untuk menghidupi bangsanya. Korea negara kecil itu loh, bisa menghidupi bangsanya dari dodolan lagu jenenge BTS. Loh, saya ini generasi zaman all ya. Masih ingat betul bahwa tahun 91 kalau nggak 92 itu konser terbesar di dunia itu Metallica di Moskow.
terjual tiketnya 6 juta tiket. Itu sampai sekarang belum pernah terbayangkan akan terkalahkan. Begitu Covid diajar karo BTS, kalah. Sekali konser itu berapa? 100 juta orang yang nonton. Itu daring. Seminggu 4 kali, sebulan 16 kali. Tak hitung dalam waktu 1 tahun pemasukan dari BTS untuk Korea 2.500 triliun. Total ceng ngono tok. Amerika dapat pemasukan dari Facebook dan dari WhatsApp itu. Bayar, ngono bayar. Paling tidak per bulan 200 triliun. Nah sampai dodol apa? Geblek. Loh, ini penguasaan dunia, jadi aja mbok kira dunia ini. Sampai selalu membayangkan APBD, APBN, tapi sektor informal yang dunia sudah bergerak nggak tergarap. Sampai malah mikir gawe biru umroh. Jadi sektornya tetap sektor manual, yang hitungannya hitungan analog, bukan hitungan digital. Pernah enggak terus tiba-tiba kaum muslimin ini berpikir sholat Jumat digital, online, malah jadi masalah. Imam yang Surabaya, makmum yang Semarang. Maka Pak Hardo jadi bupati juga mesti mikirin yang itu, Mangke Hardo. Nggih, ojo kok mikirnya pajak pasir, ora oke. Anak Sleman yang pinter-pinter kumpulin semua. Wong Sleman ini gudangnya wong pinter. Kampus UGM, UPN, UIKIP jadiin satu IAIN, wis ngono mbakaso. Mungkin nggak bertarung di dunia digital, pakai coding apa iso. Loh, ini penguasaan itu. Sampai ojo bayangno. Makanya negara-negara yang bangkrut itu negara apa? Yang nggak bisa ngerespon. Coba, saiki meng dodol BTS ceng ngono setahun sakmono. Nah itu sistem. Gojek iso ngalahno Bluebird yang armadane triliunan, meng nganggo coding laptop loro tok. Sampeyan bayangno Bukalapak bisa mengalahkan di bursa ngalahno gudang garam sama Jarum itu. Meng Bukalapak butuh laptop loro. Nah Al-Quran itu punya coding-coding seperti ini. Ayo kapan Sleman gawe laboratorium? Apa digilen ning Pemkap atau digilen ning pondok rapopo? Lumayan aku lah. Nah neng gawe ning Pemkap ya tidak apa-apa. Cuman kan pembiayaannya terlalu gede. Karena kalau di Pemkap itu sing biayai bupati, jadi mesti hitungannya wah rodok gede. Nah ning pondok kan gratisan. Tapi memang harus ada laboratorium itu. Hitung nanti kita bisa kita uji dengan teknologi digital antar frekuensi itu apa sih? Apa ini antar frekuensi? Kita buka itu fikulubi marodun itu apa kodingnya? Nanti kalau kodingnya ketemu alat ini untuk menghilangkan orang sakit hati. Orang yang aromaterapi yang mampu menghilangkan sakit hati. Lu ini di agama ini sebenarnya sesuatu yang sangat luas dan masa depan. Makanya hari ini hampir seluruhnya teknologi ini kan teknologi langit yang dulu pernah dijalankan oleh Rasulullah lewat Isra Mi'raj. Nah ini penting untuk dikaji secara bersama-sama, dan inilah sebenarnya harapan besar bahwa Al-Quran pada suatu saat akan mencetak orang-orang masa depan. Jadi Islam itu nanti punya orang masa depan yang mampu memecah kode-kode dunia. Neng itu kapan terjadi? Tapi pasti terjadi. Karena akan muncul orang itu. Siapa? Ya orang yang bisa memecah kodingnya langit dan bumi. Karena itu nanti ada orang itu ada nanti. Ini saya kira tumbuh kapan? Karena orang itu sudah disebut di dalam Al-Quran bahwa nanti pada suatu saat akan ada orang yang mampu memecah koding-koding dunia ini. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi akan dipecahkan rumusnya oleh ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Jadi ada nanti itu orang namanya ini pemecah coding. Siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang berpikir secara maksimal, berdiri mikir, duduk mikir, terlentang mikir, artinya nggak linier,
nggak mikir sambil duduk tok. Dia nggak linier terhadap isi dunia, dibongkar semua. Duduk mikir, telentang mikir, berdiri mikir, sampai nanti hasilnya ensiklopedik. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, nggak ada yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Minta perlindungan dari api neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansor. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ini orang-orang masa depan. Jadi Islam ini agama masa depan. Hari ini yang sudah memecah koding-koding besar itu Taurat dipecah kodingnya, Injil dipecah kodingnya, sehingga pergerakan Injil, pergerakan Taurat yang ke arah barat mampu membangun peradaban Eropa yang demikian gede. Nah, Al-Quran ini bergeser ke timur ke sini. Sanggup nggak kita memecah koding-koding besar itu sehingga menjadi bagian dari problem solving untuk bertarung di dunia masa depan. Semoga kita semua masih menangi zaman itu. Syukur-syukur di kehidupan ini generasi itu akan muncul dan kita menjadi bagian dari perubahan besar nuzulul Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wansur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina berdoa ya Allah ijal auladana dzurriyyatan minal khair al-ibadah al-Qur'an usmul qiyamah bil muslimin maqasidana maqasid akhirah wa rizqan halan bi nasna abaina ummatina min syekh masyayikh jamil masyayikh wal muassis Sulaiman ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabdil ba'dhum fi Allahumma ij'al qabrana tamadil jinan Allahumma ij'al madal jamil qubur min rahmat Rasulullah bi aqlana rijal rabbika radiyatan marudiyah fadkhuli fi ibadati jannati rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.